La yu'minu ahadukum. Tidaklah kamu betul-betul sampai pada maqam iman. Kamu gak disebut percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, hatta akuna, sehingga aku itu akunya Rasulullah. Aku yang tadi diceritakan dalam berapa ilmu tadi cabangnya? 7 cabang ilmu tadi. Sehingga aku yang diceritakan dalam 7 cabang ilmu itu lebih dia cintai dari dirinya, keluarganya, hartanya, dan semuanya. Muncul kajian tentang tajalli, ya. Muncul kajian-kajian tentang hal-hal yang hari ini disebut tentang ma'rifatun Nabi SAW. Setiap rumah wajib punya buku yang judulnya Sirah Nabawiyah. Setiap rumah. Banyak hal yang unik-unik tentang Nabi. Ilmu tentang Rasulullah itu ada banyak, maka kita sebut Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Nur-nur tentang Nabi. Ilmu tentang Nabi ini boleh dicatat. Pertama, ilmu sejarah. Ilmu sejarah, tarikh, disebut dengan Sirah Nabawiyah. Apa sebutannya? Sirah Nabawiyah. Sirah artinya perjalanan, kebiasaan Nabi. Yang kedua, khasais nabawiyah, keistimewaan Nabi. Jadi kalau belajar tentang Nabi, pertama belajar sejarah. Yang kedua belajar khasais, keistimewaan Nabi yang tidak ada pada orang lain. Contoh, kalau sejarah, Nabi lahir tahun berapa, bapaknya siapa, nasabnya kemana. Kalau bab yang kedua khasais, apa yang membuat Nabi spesial? Apa yang spesial pada diri Nabi yang gak ada pada orang lain? Contohnya, Nabi dibekam, darahnya tidak najis. Kalau darah Bang Dik najis, maka sahabat Nabi minum itu darah. Minum darahnya. Nabi buang air malam-malam di satu tabung, ditaruh di bandul-bandulan gitu. Lalu apa yang terjadi? Besok pagi itu botol sudah habis, nggak ada airnya. Nabi bingung loh, kok ada yang minum buang air kecilku? Dulu kan nggak ada WC, nggak ada toilet di dalam kamar. Ternyata Ummu Sulaim, ayah ibu daripada Anas bin Malik, mengambilnya. Kehausan malam-malam, dia lihat ada air, dia minum, ternyata itu buang air kecil Rasulullah, dan dia tidak merasakan asin. Maka Fudail bin Iyad mengatakan ini khasais Nabi, bahwa buang air kecil Nabi, buang air besar Nabi tidaklah najis seperti manusia biasa. Dan ini fikih sebagian ulama-ulama madzhab al-arba'ah, sebagian. Kalau kita buang air kecil najis gak? Najis. Ya. Masih banyak. Masih banyak, ya. Kalau lagi ihram boleh menikah gak? Gak boleh menikah? Nabi pernah menikah dengan Maimunah, walaupun hadisnya diinterpretasikan lain oleh para ahli hadis. Boleh gak mematahkan pohon, membunuh binatang waktu lagi ihram? Nabi pernah melakukannya sehari, dan beliau mengatakan dikembalikan hukumnya lagi setelah kemudian Allah cabut sehari. Jadi hukumnya syariat itu ya tergantung suka-sukanya Nabi Muhammad SAW. Itu disebut khasais. Nggak boleh ditiru. Jangan nanti Bang Dik pergi haji terus bilang, saya nikahin Maimunah, cari orang namanya Maimunah, mengamalkan sunnah Nabi. Lagi ihram nggak boleh, itu khusus buat Nabi Muhammad SAW. Masih banyak. Yang ketiga, ilmu tentang fadail an-nabawiyah, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan Nabi. Kelebihan Nabi Muhammad dari para Nabi terdahulu,
kelebihan Nabi Muhammad di Quran, bahwa ia dinamakan dengan nama-nama Allah dan lain sebagainya. Itu fadail. Ya, kata beliau mengatakan nusirtu birru'bi. Aku dibantu oleh Allah dengan adanya petir dan lain sebagainya, ya. Itu contoh-contohnya. Sebagian ulama memasukkan fadail ini mukjizat, ya, mukjizat Nabi masuk di situ. Irhasat Nabi, kejadian luar biasa sebelum beliau diangkat bertugas. Nah, ini ada yang memasukkan situ. Dan yang keempat, ya, belajar tentang Nabi itu dalail an-nabawiyah. Apa arti dalail? Tanda-tanda atau dalil-dalil. Maka Imam Al-Baihaqi nulis kitab Dalail an-Nubuwah. Ada yang membedakan fadail dengan yang kelima, yaitu manaqib. Manaqib an-nabawiyah. Ya. Lalu kita tambahkan yang keenam, sebagaimana telah diwariskan oleh Imam Burhanpuri, ya, Abdul Karim Al-Jili, tapi ilmu ini belum disebut. Ilmunya adalah Al-Haqa'iq Al-Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah atau hakikat Nabawiyah. Apa perbedaannya? Sirah, khasais, fadail, dalail, semuanya empirik. Semuanya berdasarkan riwayat. Kalau haqa'iq, ilmu yang tersurat dalam riwayat, diungkap yang tersirat padanya. Dari haqa'iq al-Muhammadiyah inilah muncul kajian tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Muncul kajian tentang tajalli, ya. Muncul kajian-kajian tentang hal-hal yang hari ini disebut tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka teman-teman semua, walaupun tadi sudah diminta untuk mengamalkan sholawat 313, setiap rumah wajib punya buku yang judulnya Sirah Nabawiyah. Setiap rumah wajib punya buku judulnya apa? Sirah Nabawiyah. Wajib punya. Jika betul cinta kepada Rasul, mesti mempelajari minimal dari 6 itu, nomor 1 saja punya. Itu paling basic, ya. Itu paling basic. Berdasarkan ini, ayyuhal ikhwah, ya, jika kita menguasai beberapa ilmu ini, barulah indaka al-anwar al-muhammadiyah, engkau sedang menyimpan, mendapat amanah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nur Muhammad jangan dibayangkan sinar cahaya fisik. Nur Muhammad itu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan dalil, berkaitan dengan karakter-karakter baik, ya. Kita nggak bermaksud kajian Nur Muhammad ini kajian tentang cahaya-cahaya fisik. Saya tutup dengan satu hadis saja. Hadis Imam Bukhari Muslim. Ini hadis paling penting dalam bab maulid, bab cinta, bab iman, ya. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi, ya, wa nasi ajma'in, ya. Ada berapa versi itu? Itu yang saya ingat, Buya. Kalau salah mohon dikoreksi nih, Buya. Ahli hadis ini, ahli hadis semua nih. 1, 2, 3 ahli hadis ini, ahli tafsir. Ini tafsir mimpi dia. Kalau itu peramal. Ini serius, ini mereka nih arah ahli hadis bertiga ini cuma nyamar jadi orang tarekat. Mereka nih pakar hadis palsu, ngerti nih kalau sebutin hadis langsung mengerti. Pura-pura nggak ngerti aja. Jadi antum jangan salah. Aktivis pengamal tasawuf di Ribat itu muhaddis, ahli tafsir, filosof, sarjana alam gaib tuh. Ahli tafsir juga itu. Ahli tafsir ya, Rahmat ya. Tafsir kan? Ahli tafsir dua-duanya.
Ya, ada satu orang tersesat nih filsafat. Nah, kita bersyukur. Nah, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum. Tidaklah kamu betul-betul sampai pada makom iman. Kamu gak disebut percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, hatta akuna. Sehingga aku itu akunya Rasulullah. Aku yang tadi diceritakan dalam berapa ilmu tadi cabangnya? 7 cabang ilmu tadi. Sehingga aku yang diceritakan dalam 7 cabang ilmu itu lebih dia cintai dari dirinya, keluarganya, hartanya, dan semuanya. Berarti al-iman huwa a'lal iman, yakni huwa al-mahabbah. Iman tertinggi itu cinta. Orang hari ini ngaji tentang Rasulullah malah tambah benci sama sesama muslim, betul gak? Hijrah, ngaji tentang Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, malah masuk masjid nyala-nyalain orang kerjaannya. Itu gak makom cinta itu. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kamu betul ingin mendapatkan nur keimanan, akulah pintunya. Berarti tidaklah cukup iman itu sekedar celana jingkrang, jenggot panjang, pakai sorban, bawa tasbih, gak cukup. Mesti ada cinta. Cinta itu ngomong aku cinta, aku cinta, aku cinta, atau rasa. Gimana? Kalau tadi Buya Mursal cerita melamar, mungkinkah Buya Mursal ini melamar seseorang gadis yang gak dikenal, mungkin gak? Mungkinkah dia mencintai sesuatu yang dia gak kenal, mungkin gak? Maka kalau diterjemah dengan terjemahan isyarinya, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dikenalnya daripada dia mengenal dirinya sendiri, mengenal keluarganya sendiri, mengenal hartanya sendiri. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Dia lebih sering bersama Nabi, mengingat Nabi. Man ahabba syai'an akthar dzikrahu, ya. Orang yang cinta suatu banyak menyebutnya, ingatnya. Dia lebih sering ingat aku daripada istrinya, suaminya, kekasihnya. Karena akulah kekasihnya sejati, an-nur az-zati. Ya, jadi nggak ada cinta-cinta sejati kalau suami istri, pacar apalagi. Cinta sejati itu cuma Sayyiduna Muhammad Habibullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan yang diribat apa? Setelah salat Jibril, istighraq, salawat Habibi abati Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibi ya abati ya Habiballah. Itu ya, betul? Itu sudah menghadirkan rasa bahwa ruh kita bersumber dari limpahan ruhnya. Tubuh kita berasal dari nurnya. Kita ini berhutang banyak kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ini, kata Imam Syafi'i, an-nas majbulun bihubbi man ahsana ilaih. Orang itu akan terketarik, dipaksa, bahkan begitu. Majbul ini akan dibuat otomatis suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang bikin antum bisa sholat siapa? Yang bikin kita kenal sholat siapa? Yang membuat kita sekarang ini, jadi asbab ilmu siapa kita mengenal Allah? Asbab ilmu siapa kita mengenal haram? Oleh karena itu orang kalau haji umroh nggak ziarah, itu kurang ajar. Itu kurang ajar sekali. Bahkan kalau bagi guru kami, man hajja wa'tamara wa lam yazur sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad jafa. Jadi orang kalau haji umroh nggak ziarah ke Nabi, ya, ketolak itu sudah. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah sama Nabi mulia mana? Ya. Hajar Aswad sama Nabi lebih mulia mana? Kalau Nabi nggak cium Hajar Aswad, perlu nggak kita cium Hajar Aswad? Paham?
Kalau Nabi nggak keliling-keliling di Ka'bah, perlu nggak kita keliling-keliling di Ka'bah? Kalau Nabi nggak lari-lari, bolak-balik, sa'i, dari mana? Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Perlu nggak kita lari-lari begitu? Nggak perlu. Maka boleh mengatakan, khudhu anni manasikum. Cara ibadahmu ambil dariku. Kalau sholat, sallu kama ra'aitumuni sholli. Kalau sholat, bukan dari baca Sahih Bukhari, keliru. Bukan dari YouTube. Kalau sholat itu, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku. Sahih Bukhari kepotong-potong. Siapa yang melihat Rasulullah sholat di sini? Bukhari lihat Nabi nggak? Enggak. Imam Syafi'i nggak lihat Nabi. Mereka melihat orang yang berguru kepada orang yang berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah nasihat saya untuk diri saya dan kita semua, supaya lebih mencintai Nabi. Berguru jangan satu orang. Maka diribat, kenapa muallimnya banyak? Kita nggak mau jadi bintang sendiri, karena bintangnya di atasnya banyak, masa diribat bintangnya satu. Ya, kita nggak mau saudara-saudara kita, jamaah kita ini mengkultuskan, fanatis. Karena al-ilmu, orang ngaji itu nggak ada fanatisme. Yang ada cuma mahabbah. Inilah perbedaan fanatik dengan cinta. Kalau fanatik karena kejahilan, emosi. Kalau mahabbah karena kesadaran dan kemakrifatan.